Kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu, jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, urapilah setiap kami, urapi juga hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Saya sapa kita dengan kasih Kristus, shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja yang sungguh mengasihi kita, sampai pada pagi siang hari yang indah ini, di tengah-tengah atau melalui ibadah kita yang pertama yang boleh terselenggara, ialah setiap pujian penyembahan yang sudah kita persembahkan, layaklah kita persembahkan bagi Yesus Tuhan, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang mengasihi kita. Kita berada dalam suasana minggu-minggu kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah, saudara, di mana akan mengingatkan kita tentunya kepada pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk menjangkau kita manusia yang berdosa, supaya kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan, bahkan juga beroleh setiap janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan, yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu, pagi siang hari yang indah ini saya memberikan tema bagi kita, saudaraku, adalah kuasa salib Kristus. Puji-pujian kita tadi juga bernuansa bagaimana pengorbanan Tuhan, pengorbanan Kristus, bagaimana salibnya, bagaimana kuasanya yang dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan, saudaraku, sekali lagi saya memberikan tema bagi kita pada pagi siang ini adalah kuasa salib Kristus. Nats ini dikutip dari 1 Korintus pasal 1 dari ayatnya yang ke-18. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah hikmat Allah dan hikmat manusia itu sangat jauh berbeda. Hikmat manusia tidak akan mampu menolong manusia itu sendiri. Tetapi karena hikmat Allah lah, maka manusia yang berdosa itu tertolong. Ya, melalui hikmat Allah lah, maka manusia yang seharusnya dihukum, manusia yang seharusnya binasa, manusia yang seharusnya terkutuk, manusia yang seharusnya menerima hukuman dosa dan akibat dosa, itulah maut. Maka melalui hikmat Allah, manusia itu dilepaskan, dibebaskan. Oleh sebab itu saya mengajak kita memperhatikan nats firman ini, 1 Korintus pasal 1 dari ayatnya yang ke-18 saja dibacakan bagi kita terlebih dahulu. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Terus. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya, sekali lagi dibacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Dari ayat ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menegaskan bahwasanya berita tentang salib itu bagi dunia, bagi orang yang tidak percaya. Berita tentang salib itu bagi orang yang akan binasa itu adalah kebodohan. Tetapi berita tentang salib itu bagi orang yang percaya itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib itu bagi orang yang percaya itu adalah kuasa Allah. Amin. Saya mau menyampaikan bahwasanya Yesus tersalib itu bukanlah suatu kesalahan sejarah. Tetapi Yesus tersalib itu memiliki makna, mengandung makna. Bagi orang yang percaya salib Kristus itu adalah kuasa. Maka bagi setiap kita yang percaya Yesus yang tersalib, maka kuasa Allah akan mengalir dalam hidup kita untuk menolong setiap kita manusia yang berdosa. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu 3 hal yang akan saya mau tekankan, saudaraku, dari nats ini.
kalau Yesus disalib, mati di kayu salib, yang pertama-tama karena ia mengasihi manusia yang berdosa. Sekali lagi, Yesus mati di kayu salib itu bukanlah kesalahan sejarah. Tetapi Yesus mati di kayu salib memiliki tujuan. Yang pertama-tama, Yesus mati di kayu salib karena dia mengasihi manusia yang berdosa. Yang kedua, Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah sebagai harga keselamatan kita. Sekali lagi saya ulang, saudaraku. Yesus mati di kayu salib. Poin yang kedua, darahnya tercurah sebagai harga untuk keselamatan kita. Yang ketiga, Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Jadi ada 3 poin yang perlu kita perhatikan pada kesempatan ini. Kalau berita salib bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi dunia, bagi orang-orang yang akan binasa, berita tentang salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, berita tentang salib itu mengandung makna. Yang pertama-tama tadi, Yesus mati di kayu salib karena ia mengasihi manusia yang berdosa. Yang kedua, Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah sebagai harga untuk membayar keselamatan kita. Sedangkan yang ketiga, Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan kutip satu persatu supaya kita betul-betul mengalami makna ataupun kuasa salib ini. Jangan sampai berita tentang salib itu menjadi hal yang biasa. Jangan sampai berita tentang salib itu, saudaraku, tidak mengandung iman sehingga tidak mendatangkan kuasa. Tadi kita sudah melihat bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang akan binasa, berita tentang salib itu kebodohan. Tetapi bagi saya dan saudara yang percaya, berita salib itu mengandung kuasa Allah, kekuatan Allah. Haleluya. Yang pertama-tama, Yesus mati di kayu salib karena mengasihi kita manusia yang berdosa. Saya percaya, kita juga yakin sesuai dengan apa juga yang tertulis di dalam firman Allah. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dilanjutkan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dosa bukanlah hanya sekedar kesalahan ataupun kelemahan manusia. Tetapi di dalam dosa itu, saudaraku, di mana manusia sudah memiliki sifat pemberontakan terhadap Allah. Ya, sekali lagi, dosa bukan hanya sekedar kesalahan ataupun kelemahan manusia, tetapi sifat pemberontakan manusia terhadap Allah itu. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mencatat, upah dosa ialah maut ataupun kematian. Artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Ya, terputus hubungan dengan Allah. Terputus relasinya dengan Allah. Sampai manusia itu juga akan mengalami kematian secara fisik. Dan dosa itu akan terus berkembang. Kita Roma mencatat dosa itu menjalar. Ya, kalau dikatakan menjalar, mula-mula dia kecil. Kalau dikatakan menjalar, mula-mula itu sekupnya kecil. Tetapi lama-kelamaan dia semakin meluas. Manusia tidak hanya sekedar jatuh dalam dosa. Manusia tidak hanya sekedar kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak hanya sekedar terputus hubungannya dengan Allah. Manusia tidak hanya sekedar berakhir dengan kematian secara fisik. Tetapi dosa yang ada di dalam diri manusia itu, sifat tabiat dosa yang ada dalam diri manusia itu akan terus berkembang. Maka Alkitab mencatat dosa itu menjalar seperti maut juga menjalar.
Roma pasal yang kelima saya kutip. Atau pasal yang kelima ayat 12 dulu. Roma pasal 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya, Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu dosa orang. telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan terus. oleh dosa itu juga maut. Maut juga masuk ke dalam dunia. Melalui satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Dan melalui satu orang itu juga maut masuk ke dalam dunia. Bahkan terus. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Bahkan maut itu dan dosa itu menjalar kepada semua orang. Tidak hanya kepada satu orang saja, tetapi dia menjalar. Kalau saudara pernah melihat tumbuh-tumbuhan atau rumput yang menjalar. Pernah melihat rumput menjalar? Ya, mula-mula rumput itu di satu tempat. Ya, sekupnya tidak terlalu luas. Tetapi dia akan menjalar. Dia akan merambat semakin luas, jangkauannya semakin luas. Dosa pun begitu. Mula-mula dosa itu adalah dosa cemburu. Dari dosa cemburu dia akan berkembang menjadi iri hati. Dari iri hati dia akan berkembang kepada ketamakan. Dari ketamakan dia akan terus berkembang kepada dosa membunuh. Bahkan dosa-dosa yang lain. Sebab dosa itu menjalar. Maut pun menjalar. Mula-mula dosa itu dimulai dari satu orang. Mulai dari perempuan Hawa yang Tuhan tempatkan di Taman Eden. Dari Hawa dia memberikan buah larangan itu kepada suaminya. Dari suaminya maka juga ada benih kepada anaknya Kain. Dan terus kepada keturunannya yang berikutnya sampai sekarang. Kalau di Taman Eden dosa itu dimulai dari satu orang. Menjadi kepada dua orang suami istri. Dan akhirnya berkembang. Sampai sekarang, sampai seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi dosa itu menjalar, menguasai manusia, sampai manusia itu tidak berdaya. Kalau Roma pasal yang ke-7, 18, 19, 20 mencatat, sampai manusia itu tidak berdaya terhadap dosa. Sekalipun di dalam diriku ada hal yang baik. Aku punya keinginan untuk melakukan yang baik. Tetapi aku tidak mampu melakukan yang baik. Justru apa yang tidak kuingini, yang jahat, itu yang kulakukan. Kenapa? Karena dosa sudah menghimpit dan menguasai hidupku. Kata Roma pasal yang ke-7, ayat 19 sampai ayat 20 saja. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik Ya. yang aku perbuat, Ya, terus. melainkan apa yang tidak aku kehendaki, Ya. yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, terus. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku Kalau kehendaki, aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka terus. bukan lagi aku yang memperbuatnya, Terus. tetapi dosa yang diam di Tetapi dalam dosa yang diam di dalam aku. Jadi manusia itu sampai tidak berdaya. Manusia itu terhimpit oleh karena dosa-dosa itu. Dosa tidak hanya di satu tempat. Dosa sekupnya tidak kecil. Tetapi dosa itu menjalar semakin luas sampai manusia itu terhimpit dan tidak berdaya. Bukan hanya satu orang, tapi seluruh manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena dosa inilah maka Yesus mati di kayu salib. Manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Tetapi usaha manusia tidak bisa. Sekali lagi, usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya dari dosa dan akibat dosa tidak bisa. Manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa dan akibat dosa. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6 mencatat, segala kesalehan kami, segala usaha kami, segala pergumulan kami adalah seperti kain kotor adanya. Kami semakin layu dan kami mati oleh karena dosa dan pelanggarannya. Ayatnya yang ke-6, Yesaya 64.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, Iya, dan terus. segala kesalehan kami seperti kain kotor. Terus. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, Iya, dan terus. kami lenyap oleh kejahatan kami, Iya. seperti daun dilenyapkan oleh angin. Iya. Ayat ini menyatakan bahwasanya kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami adalah seperti kain kotor. Kesalehan itu adalah usaha. Usaha untuk berbuat baik. Usaha untuk hidup rohani. Kesalehan itu adalah usaha. Usaha mendekatkan diri kepada Allah. Usaha untuk melekat kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat segala usaha manusia itu adalah percuma, sia-sia. Usaha manusia untuk melepaskan dirinya dari dosa dan akibat dosa itu tidak berarti. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dosa dan akibat dosa. Karena itulah maka Allah merela, maka Tuhan mau menolong manusia itu dengan menyerahkan Yesus Kristus sebagai bentuk wujud kasih. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, maka untuk menolong manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Allah sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri yang punya ide. Allah sendiri yang memikirkan manusia yang berdosa, hukumnya, upahnya adalah maut, kematian. Bukan hanya sekedar terpisah dari Allah, tapi juga kematian fisik. Karena itulah Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah tunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa itu. Bukan ketika manusia itu sudah rohani. Tadi WL kita Pak Purba menyampaikan, justru ketika kita masih berdosa, pada waktu itulah Allah menunjukkan kasih. Roma pasalnya yang kelima, ayat 6, 7 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berada dalam dosa. Dari ayat 6 dulu. Karena waktu kita masih lemah, Terus, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, ya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. ya, terus, Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, ya. tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Tapi untuk orang yang benar, tidak. Ya, lebih lagi terus ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Perhatikan. kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita terus. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, Kristus ketika telah kita mati masih di kayu berdosa. salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Jadi bukan ketika kita benar, bukan ketika kita hidup kudus, bukan ketika kita sudah beribadah, tidak. Tetapi Yesus mati bagi kita di kayu salib ketika kita masih berdosa. Ayat yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin juga setiap tahun sudah menjadi langganan ayat liturgi. Ya, baik untuk orang dewasa, orang muda, bahkan juga sampai kepada anak-anak. Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan, karena begitu besar. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah.
Jadi karya Allah yang terbesar dalam hidup manusia bukan ketika Allah menciptakan alam semesta. Karya Allah terbesar dalam hidup manusia bukan ketika Allah memberikan langit dan bumi, bahkan segala isinya kepada manusia. Karya Allah terbesar bukan ketika Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, lalu menghembuskan napas hidup kepada manusia. Tetapi karya Allah yang terbesar adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama refrennya. Karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasih. Perhatikan, karya terbesar bukan datang dari manusia, tapi karya terbesar itu datang dari Allah sendiri. Karena manusia tidak mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Manusia tidak mampu melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Tetapi Allah lah yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar bagi manusia. Pemazmur mengungkapkan begini, bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Sekali lagi, perkara-perkara yang besar tidak pernah dilahirkan dari manusia. Tidak pernah muncul dari ide manusia. Tetapi perkara-perkara yang besar itu berasal bersumber dari Allah. Oleh sebab itulah Mazmur pasal yang ke-60 mencatat, bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-60 ayatnya yang ke-13. Ayat 13. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, Ya. sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Ya, terus. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan Dengan gagah Allah perkasa, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Terus. sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Gak tahu lagunya? Sama-sama 2, 3. Bahwa. Masya Allah. Gak tahu lagu itu ya? Bersama dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Manusia tidak mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Apalagi manusia itu sendiri tidak akan pernah mampu melakukan perkara yang besar. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan kepastian, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan ini, bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara yang besar. Maka lagu ini sering nyanyikan. Bahwa serta dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita akan menginjak segala. Ya, lagu ini lahir dari sini. Maka jangan pernah bekerja sendiri tanpa Allah. Haleluya. Jangan pernah melakukan sendiri tanpa Allah. Jangan pernah bekerja sendiri tanpa Allah. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa Allah, hasilnya sangat minim.
Ketika kita melakukan sesuatu tanpa Allah, kita sering kali gagal dan kecewa. Tetapi bersama dengan Allah, kita melakukan perkara-perkara yang haleluya. Oleh sebab itu kita kembali. Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 tadi mencatat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karya Allah yang terbesar, perbuatan Allah yang terbesar adalah ketika ia memberikan Yesus kepada kita, kepada manusia yang berdosa. Sebagai bentuk wujud kasihnya. Allah mengasihi kita, saudaraku, bukan untuk mencari keuntungan dari kita. Allah mengasihi kita bukan untuk memanfaatkan kita dalam mengambil keuntungan bagi pribadinya. Allah mengasihi kita bukan karena kita lebih dahulu mengasihi Tuhan, tidak. Allah mengasihi kita bukan karena Tuhan menginginkan balasan, kasih dibalas dengan kasih, tidak. Allah mengasihi kita bukan ketika saat kita sudah berada dalam pelayanan, tidak. Allah menunjukkan kasihnya kepada saudara bukan ketika saudara sedang bermain musik. Allah menunjukkan kasihnya kepada saudara bukan ketika saudara menjadi penyanyi di rumah Tuhan. Allah menunjukkan kasihnya kepada saudara bukan saat saudara sedang berkhotbah ataupun melayani. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya yang terbesar ketika ia menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah manusia yang berdosa sebagai pemberian yang tertinggi. Haleluya. Haleluya. Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu Allah memberikan tempat bagi kita dunia ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan benda-benda bumi. Bahkan bukan hanya itu saja. Allah menciptakan manusia dan memberikan napas hidup kepada manusia. Bukan hanya sekedar napas hidup, tetapi Allah juga memberikan penopang kehidupan itu. Karena itu Allah memberikan matahari sebagai penopang kehidupan bagi kita. Andai kita hidup di dunia tanpa matahari, betapa gelapnya dunia ini. Allah memberikan penopang hidup bagi kita. Dia berikan air bagi kita. Betapa kering dan hampanya manusia kalau hidup di dunia tanpa air. Allah memberikan hidup kepada kita serta penopang hidup. Dia berikan udara bagi kita. Masih bisa menghirup udara? Haleluya. Haleluya. Tetapi Allah bukan hanya sekedar memberikan hidup serta penopang hidup bagi kita. Dan itu bukan kasih Allah yang terbesar. Tapi kasih Allah yang terbesar ketika Allah mengaruniakan Yesus Kristus bagi kita manusia yang berdosa sebagai pemberian yang tertinggi. Maka tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Allah memang mengasihi manusia. Maka Allah memberikan penopang hidup bagi manusia. Tetapi bukan itu kasih Tuhan yang terbesar. Tapi kasih Tuhan yang terbesar adalah mengaruniakan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Supaya hidup kita, jiwa kita diselamatkan. Jiwa kita dihidupkan. Itu pemberian Allah yang terbesar. Injil Matius pasal 26 mencatat apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini kalau jiwanya binasa. Oleh sebab itu keselamatan jiwa kita, kehidupan kita yang kekal adalah yang paling berharga di atas segala sesuatunya. Supaya kita beroleh hidup, supaya jiwa kita diselamatkan. Karena itulah maka Yesus dikaruniakan bagi kita sebagai pemberian yang tertinggi. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu kembali kepada poin yang pertama. Kematian Yesus di kayu salib adalah sebagai bukti kasihnya kepada manusia yang berdosa. Karena semua manusia sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut ataupun kematian. Terpisah dari Allah. Usaha manusia menyelamatkan dirinya tidak mampu. Karena itu Allah berinisiatif.
untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu melalui Yesus mati tersalib di kayu salib. Haleluya. Haleluya. Dan kematiannya di kayu salib adalah untuk menggantikan kita. Kematiannya di kayu salib untuk menggantikan saya dan saudara. Yang seharusnya mati itu adalah saya dan saudara karena dosa. Yang seharusnya terkutuk itu adalah saya dan saudara karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi kematiannya di kayu salib adalah menggantikan saya dan saudara, menggantikan kita. Kita yang seharusnya di situ tergantung. Tetapi dia rela tergantung di situ. Lalu kita dibebaskan. Yesaya 53 ayatnya yang kelima mencatat. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kelemahan kitalah yang ditanggungnya. Pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Dosa kitalah yang ditanggungnya. Ayatnya yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, terus. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, terus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, terus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dalam ayat yang kelima ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Manusia, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa bukan hanya sekedar pelanggaran dan kelemahan, tetapi sifat pemberontakan manusia yang harus dihukum. Tetapi melalui kematian Yesus di kayu salib, Ia menggantikan kita yang telah memberontak, kita yang telah mendurhaka, manusia yang telah berdosa, yang seharusnya dihukum digantikan oleh. Ia berkata, aku yang menggantikan. Engkau yang seharusnya dihukum, tapi aku yang menggantikannya. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-14 mencatat. Yesus yang tergantung di kayu salib adalah sebagai bentuk kutuk. Yang seharusnya terkutuk itu adalah saya dan saudara. Karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dia menggantikan kita di sana. Posisi kita yang seharusnya tersalib digantikan oleh ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, terus. Sebab ada tertulis. Ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus tergantung di kayu salib karena kita. Ayat ini sangat jelas mencatat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi dia tergantung mati di kayu salib karena kita. Menggantikan kita. Kita yang seharusnya tergantung di situ. Saya dan saudara yang seharusnya tergantung di situ. Tapi Yesus berkata, aku rela menggantikan. Supaya engkau lepas dari kutuk. Oleh sebab itu kita berkata, Tuhan terima kasih. Syukur bagimu. Engkau sudah menggantikan posisiku di kayu salib. Sekarang aku bebas dari kutuk. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan lagi ada yang merasa terkutuk. Jangan lagi ada yang hidup di bawah kutuk. Amin. Yesus sudah menggantikan posisimu di kayu salib. Supaya kita bebas dari kutuk. Jangan katakan kutuk dari nenek moyangku. Kutuk dari opungku, kutuk dari orang tuaku, kutuk dari leluhur-leluhurku masih menimpa aku. Saya mau sampaikan, Yesus sudah menggantikan kita, posisi kita di kayu salib. Posisi kita yang seharusnya terkutuk, supaya kita bebas dari kutuk. Justru sebaliknya, ayat 14. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini terus. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya di dalam Yesus
berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bukan hanya kepada orang Israel, 12 suku, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi sampai kepada segala bangsa, termasuk Indonesia. Amin. Haleluya. Ya, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Masih ingat berkat Abraham? Dalam Kejadian pasal 12. Apa berkat Tuhan kepada Abraham? Yang pertama-tama, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Amin. Aku akan menjadikan engkau besar. Berkat Abraham itu akan membuat keturunan Abraham itu menjadi besar. Haleluya. Haleluya. Di dalam Yesus kita bisa menjadi besar. Jangan katakan aku tetap kecil. Badanmu boleh kecil, tetapi berkatmu boleh besar. Badanmu boleh kecil, pengurapanmu besar. Haleluya. Badanmu boleh kecil, kemuliaanmu besar. Karena Kristus telah tersalib, terkutuk menggantikan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa berkat Abraham? Namamu masyhur. Jangan katakan, siapalah yang mengenal aku? Siapalah yang menanda aku? Di dalam Tuhan, engkau bisa termasyhur. Yang ketiga, apa berkat Abraham? Akan menjadi berkat. Tentu supaya kita bisa menjadi berkat, Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Kita diberkati supaya bisa menjadi, haleluya, ini berkat Abraham. Jadi Yesus tergantung di kayu salib. Dia rela terkutuk menggantikan saya dan saudara, supaya berkat Abraham itu sampai kepada kita. Kematiannya di kayu salib adalah sebagai bukti kasihnya kepada kita manusia yang berdosa. Karena semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dia tergantung di kayu salib menggantikan saya dan saudara. Supaya berkat Abraham sampai kepada kita. Ia tergantung di kayu salib menggantikan saya dan saudara. Kalau 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mencatat, bahwasanya penyakit kitalah yang ditanggungnya di dalam tubuhnya di kayu salib. Kita yang seharusnya mengalami sakit penyakit karena dosa dan pelanggaran. Kita yang seharusnya mengalami kelemahan-kelemahan dalam hidup kita, keterbatasan dalam hidup kita karena dosa-dosa dan pelanggaran. Yesus berkata, di dalam tubuhku, di kayu salib, aku sudah menanggungnya. Aku menggantikan engkau. Supaya kita yang lemah dan sakit menjadi sembuh. Amin. Ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Iya, terus. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, Terus. hidup untuk kebenaran. Iya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah Oleh sembuh. bilur-bilurnya kamu sembuh. Di dalam tubuhnya sudah ditanggungnya setiap penyakit kita. Maka jangan lagi alami sakit penyakit itu. Amin. Sakit asam lambungmu sudah ditanggungnya di dalam tubuhnya di kayu salib. Sakit asam uratmu juga sudah ditanggungnya. Sakit diabetesmu sudah ditanggungnya. Dia berkata, aku sudah menanggung semua penyakitmu di dalam tubuhku di kayu salib. Supaya engkau yang lemah, supaya fisikmu, tubuhmu yang lemah, supaya tubuhmu yang sakit menjadi sembuh. Maka hari ini katakan, Tuhan, semua penyakitku sudah engkau tanggung. Engkau sudah menggantikannya. Engkau sudah mengalami sakit penyakit itu di kayu salib supaya aku sembuh.
maka jangan pulang lagi bawa penyakitmu. Haleluya. Ini kalau kita bicara tentang kuasa salib, maka dibutuhkan iman. Tadi tema kita, saudaraku, dari Nats 1 Korintus pasal 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib bagi orang yang akan binasa, bagi orang yang tidak percaya adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya, salib itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, power Allah. Maka kalau saudara percaya dengan kuasa salib, di atas kayu salib, dia menanggung segala penyakit kita, pulanglah dengan kesembuhan. Alami kuasa kesembuhan itu. Kalau selama ini engkau tersisa dengan penyakitmu, katakan hari ini aku sembuh. Penyakitku sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Ia sudah menggantikan. Saya pun berani mengkhotbahkan ini karena saya punya pengalaman banyak. Soal mujizat tentang kesembuhan. Berkali-kali. Mungkin juga sudah pernah saya saksikan, bahkan juga sudah berulang-ulang. Saya masih pemuda, saya juga pernah mengalami tumor di pinggang. Tapi dalam suasana Paskah, saat itu gembala kami khotbah tentang kuasa kesembuhan ilahi. Di situ saya pegang. Kuasa salibmu menyembuhkan penyakit. Ketika ibadah saya masih rasakan. Tetapi sampai di rumah itu sudah hilang. Beberapa tahun yang lalu, di punggung saya ini, juga tumor. Di rumah sakit BP Batam, itu sudah dilingkari. Saya bersama dengan Ibu Gembala. Dokter berkata, tidak ada jalan lain kecuali dibelah, operasi. Saya katakan, Tuhanku hidup. Mujizatnya ada. Dan tetap berlaku. Setiap hari saya topak. Walaupun tangan ini sulit ke belakang. Itu di punggung. Sudah dilingkari oleh dokter. Tidak ada jalan yang lain. Kecuali operasi. Saya berkata, Tuhanku hidup. Kuasa mujizatnya masih terjadi. Berulang-ulang itu saya topang tangan. Karena itu sangat mengganggu. Kalau dulu saya nggak bisa capek. Sejarah kursi saya ada di altar ini, saudara. Ini, diawali dari sini. Saya dulu nggak boleh lama berdiri. Karena itu uratnya bagaikan ditarik. Tapi saya lihat kuasa Tuhan luar biasa. Saya nggak pernah dioperasi. Dan itu hilang. Tahun 2015, dokter berkata, saya saraf kejepit. Profesor akupuntur Korea berkata, saya ministru. Saya nggak bisa berdiri di mimbar ini 5 menit saja nggak bisa. 2 menit itu sudah bengkok. Maka kursi ini berlaku. 6 bulan, 2 kali seminggu terapi di awal bros. Tapi tidak ada dampak. Tapi saya melihat kuasa mujizat Tuhan. Saya tidak pernah mengeluh. Walau 2 kali seminggu antri dan terapi 2 kali seminggu selama 6 bulan. Saya tidak pernah mengeluh. Saya selalu berkata, haleluya. Kuasamu, mujizatmu. Engkau Allah yang hebat. Bilur-bilurmu. Saya selalu topang. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Dan masih beberapa penyakit-penyakit yang sangat kritis. Yang pernah saya alami. Tapi puji Tuhan. Mujizat Tuhan tetap ada. Haleluya. Saya selalu pegang firman Tuhan.
Seluruh penyakitku telah ditanggungnya di dalam tubuhnya di kayu salib. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan. Saya bukan omong kosong. Tapi saya menyampaikan apa yang saya yakini sesuai dengan apa yang tertulis. Saya juga sampaikan sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah. Kuasa dan mujizat Tuhan tetap ada. Amin. Kematiannya di kayu salib menggantikan saya dan saudara. Kita yang seharusnya terkutuk, dia tanggung kutuk itu. Supaya kita bebas. Justru sebaliknya kita menerima berkat Abraham. Dosa dan akibat dosa membuat sakit, penyakit dan kelemahan. Tetapi penyakit kita ditanggungnya. Dia menggantikan posisi kita. Penyakit, kelemahan, penderitaan itu dialaminya. Supaya kita sembuh. Selanjutnya, di kayu salib juga dia menggantikan posisi kita. Kitab 2 Korintus mencatat, dia yang kaya dijadikan miskin. Supaya melalui kemiskinannya, kita menjadi kaya. Kita beroleh berkat. Kita beroleh kemurahan Tuhan. Amin. 2 Korintus. Pasal yang ke-8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, terus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Dia oleh karena kamu menjadi miskin. Jadi dia menjadi miskin karena menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya miskin oleh karena dosa dan akibat dosa. Tetapi posisi kemiskinan itu digantikan oleh dia. Biarlah aku yang menanggung kemiskinan itu. Supaya engkau layak menerima segala berkat dalam kelimpahannya. Ayat selanjutnya terus. Sekalipun ia kaya, Iya. supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Iya. Iya. Dia yang kaya, kita yang miskin. Tetapi dia berganti. Dia berkata, akulah yang miskin. Supaya engkau beroleh berkat dalam kekayaan. Haleluya. Dia gantikan posisi kita. Jadi ketika Yesus tersalib di kayu salib, dia menggantikan posisi kita. Kita yang sakit digantikannya posisi kita. Saya pernah dengar seorang ibu berkata begini. Ketika bayinya sakit. Ketika bayinya sakit demam, flu, batuk lagi. Sampai bayinya ini betul-betul tersiksa, tidur pun susah, makan pun susah, bernapas pun susah. Karena sudah flu, demam, batuk. Ibunya begitu kasihan melihat anak. Lalu ibunya berkata, akulah yang sakit. Au mamar sakit, au mamar sakit. Malu mahu itu. Au memananggungi. Kan ada ibu-ibu berkata begitu ya. Sekalipun gak bisa terjadi kan. Kalau bisa kita gantikan. Hanya kan gak bisa digantikan, saudara. Hanya Tuhan yang bisa menggantikan. Ada pernah ibu-ibu begitu kepada bayinya? Walaupun mungkin di awalnya. Ayo tong. Sudah dia lang. Iho ting. Tapi dalam hatinya, aduh baikku ini, anakku ini, tondi-tondiku ini. Kalau bisalah aku menggantikan. Akulah yang sakit. Asal kau sembuh. Kenapa ada ibu seperti itu? Karena kasih. Tuhan pun begitu. Tuhan melihat manusia tersiksa karena dosa. Tuhan melihat manusia enggak mampu menyelamatkan dirinya, melepaskan dirinya dari dosa dan akibat dosa. Justru dosa itu menjalar, maut itu menjalar.
Tetapi inisiatif Allah lah, kasih Allah lah yang menjangkau manusia itu. Sampai Allah menggantikan posisi manusia. Yang manusia seharusnya terkutuk, Allah mengambil kutuk itu bagi dirinya. Supaya manusia bebas. Yang seharusnya manusia sakit, Allah mengambil penyakit itu kepada tubuhnya. Asal manusia sembuh. Allah yang kaya, dia rela menerima menjadi miskin. Karena manusia yang miskin, supaya beroleh kekayaan. Menggantikan saya dan saudara. Dia tidak rela melihat saudara dan saya miskin. Maka dia tanggung kemiskinan itu. Dia rela menjadi miskin asal saya dan saudara diberkati. Amin. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ulang. Tunjukkan wajah-wajah yang diberkati. Yang di belakang belum wajah yang diberkati. Ulang. Yang di belakang belum wajah yang diberkati. Ulang. Ya. Yakin. Jadi begitu bangun datang, siang datang, berganti lagi malam datang, pagi siang malam datang. Yakin? Yakin. Kemiskinanmu sudah ditanggungnya di kayu salib. Supaya kekayaannya mengalir kepada saya dan saudara. Maka jangan ada lagi yang kekurangan. Haleluya. Katakan hari ini kepada dia, Tuhan, engkau sudah tanggung kemiskinanku di dalam tubuhmu di kayu salib. Supaya hari ini aku pulang dengan berkat Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hari, aku tidak akan kekurangan. Sebab Allah yang kaya akan melimpahkan berkatnya. Kita yakin enggak? Saya tidak mau khotbah tentang salib ini hanya pelajaran saja, hanya pengetahuan saja. Tapi saya rindu pemahaman kita tentang salib akan mengubah hidup kita. Haleluya. Jadi kematiannya di kayu salib yang pertama-tama adalah sebagai wujud kasihnya kepada manusia yang berdosa. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Karena itu rela menggantikan. Poin yang kedua. Kematian Yesus di kayu salib. Darah Yesus yang tercurah sebagai harga keselamatan kita. Harga keselamatan. Jadi dia tidak hanya mati saja, tapi darahnya mengalir. Darahnya tercurah. Darah Yesus yang tercurah sebagai harga keselamatan kita. Efesus pasal 1 ayat 7. Darah Yesus itu adalah sebagai bentuk pengampunan terhadap dosa. Pengampunan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia. Perhatikan. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sebab tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Sekali lagi, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 sangat jelas itu mencatat, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa darah Yesus itu tercurah?
Kenapa darah Yesus itu mengalir? Tujuannya adalah untuk mengampuni dosa dan pelanggaran. Itu sudah hukum Tuhan. Jadi tidak cukup Tuhan itu, Yesus itu datang ke dunia ini, ya, lalu berkata, ya aku sudah mengampuni semua dosa manusia. Tidak. Yesus itu datang ke dunia, lalu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman-firman nubuat, lalu berkata, aku mengampuni dosa manusia. Tidak. Tetapi hukum Tuhan, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya tarik sedikit kepada perjanjian lama supaya kita lebih memahami. Darah itu melambangkan kehidupan ataupun nyawa. Maka kita juga dilarang makan darah. Saudara masih makan darah? Hah? Loh, hanya 5 orang, 3 ya. Yang di belakang masih makan darah. Imamat 17 ayat 11. Darah itu melambangkan kehidupan ataupun nyawa. Satu ayat ini saya kutip dulu. Demikian firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Terus. Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Terus. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Iya. Nah, jadi darah itu melambangkan hidup, nyawa, jiwa. Maka sejak manusia pertama berdosa, yaitu Adam dan Hawa berdosa. Dan itu peristiwa di Taman Eden. Ketika mereka berdosa, Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang ketiga, mereka telanjang. Ya toh? Lalu mereka berusaha menyemat daun pohon ara dan membuatnya menjadi pakaian. Supaya Allah tidak membinasakan mereka, melainkan Allah memberikan pengampunan. Lalu Allah mengambil seekor binatang. Dan mengorbankannya, menyembelihnya. Lalu mengambil kulitnya. Serta memberikan kulit itu menjadi pakaian bagi manusia yang pertama yang sudah jatuh dalam dosa. Sebelum pakaian itu diberi, binatang itu dikorbankan dulu. Dihilangkan dulu nyawanya. Untuk menggantikan nyawa. Yang seharusnya dihilangkan itu adalah nyawanya manusia yang berdosa. Tetapi diganti dengan binatang. Maka dalam hukum ibadah orang Yahudi, orang Israel, dalam perjanjian lama, secara khusus kalau kita belajar tabernakel. Ya. Setiap umat Tuhan yang berdosa, mereka harus membawa korban binatang. Apakah itu lembu, apakah itu domba. Lalu binatang itu darahnya dicurahkan. Tadi di dalam darah itu adanya nyawa, hidup. Kenapa darahnya dicurahkan, nyawanya dihilangkan, menggantikan nyawa manusia? Tangkap ya? Tangkap? Jadi dalam darah ada hidup,
Darah itu melambangkan nyawa. Maka ketika manusia yang berdosa, seharusnya nyawa manusia itu yang dilenyapkan. Tetapi dari sejak semula, secara dalam perjanjian lama, nyawa manusia itu digantikan dengan nyawa binatang. Supaya manusia tidak dibinasakan, melainkan manusia itu beroleh pengampunan dosa. Namun, Efesus pasal 1 ayat 7 tadi, darah Yesus adalah korban pengampunan yang sempurna. Kalau dalam kitab Ibrani dikatakan darah binatang itu, korban binatang itu tidak sempurna. Tapi darah Yesus itu, pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang sempurna. Kalau darah binatang itu simbol lambang, tetapi darah Yesus adalah pengorbanan yang sempurna untuk menggantikan saya dan saudara. Maka darah harus diganti dengan darah. Kan begitu tadi ya? Ayatnya yang ke-11. Sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Aku telah berikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Untuk mengadakan pendamaian. Ya. Ataupun pengganti bagi nyawamu. Jadi seharusnya nyawa kita yang disembelih di atas mezbah. Kalau perjanjian lama, kalau orang Israel umat Tuhan itu berdosa, nyawa mereka yang harus disembelih di atas mezbah. Tetapi diganti dengan binatang. Namun bagi kita yang harus disembelih di atas mezbah, sudah digantikan oleh Yesus di atas kayu. Sebab tidak ada pengampunan tanpa penumpahan. Darahnya tercurah supaya kita diampuni. Supaya dosa dan pelanggaran saya diampuni. Supaya dosa dan pelanggaran kita dihapus. Maka bersyukurlah kematian Yesus di kayu salib menggantikan kita. Supaya setiap dosa dan pelanggaran kita disucikan. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Korban Yesus itu korban yang sempurna. Pengampunannya menurut kekayaan kasih karunia. Darah Yesus tidak hanya sekadar menggantikan nyawa kita, tapi darahnya juga untuk menyucikan hati kita. Menyucikan hati manusia. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, kalau kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Terus, dan darah Yesus anaknya itu, ya, menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dimulai dari dosa dalam. Darahnya tercurah menggantikan nyawa kita. Darahnya tercurah dari atas kayu salib menyucikan hati kita. Kalau hati sudah disucikan, maka akan ikut pikiran pun suci. Kalau pikiran sudah suci, maka perbuatan dan perkataan pun akan menjadi suci. Darah menyuci. Seperti pujian kita berkata, darah Yesus
sucikan darah Yesus, bebaskan. Nah, ini penyanyi-penyanyi ini. Ya, apalagi kalau sudah bicara tentang lagu mempelai sudah susah. Jangan hanya lagu o o o a a a, ya pam pam pam, pum pum pum. Masa dalam suasana Paskah nggak hafal lagu tentang darah Yesus. Sama 2, 3. Darah. Pandang darahnya yang mengalir dari kayu salib. Jangan hanya kata-kata saja. Loh. Nggak hafal. Wah, kalau begini penyanyi. Mau kemana kita dibawa? Kuasa darah itu menggantikan kita. Kuasa darah itu menyucikan. Kenapa hati kita ini perlu disucikan? Perhatikan. Ibrani pasal 9 ayat 14. Hati kita ini disucikan. Supaya kita dimampukan untuk beribadah. Maka setiap orang yang hatinya belum disucikan, tidak punya kemampuan untuk beribadah. Setiap orang yang hatinya belum disucikan, tidak punya gairah untuk beribadah. Tetapi Ibrani pasal 9 ayat 14 mencatat, lebih-lebih lagi darah Kristus yang menyucikan hati kita supaya kita dapat beribadah. Maka semangat kita beribadah tergantung seberapa besar hati kita disucikan. Ayat 14. Demikian Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita dimampukan untuk beribadah. Jadi hati kita disucikan. Itu yang akan menggairahkan kita, menolong kita, memampukan kita untuk datang beribadah. Maka tadi saya sampaikan saudaraku, seberapa besar hati kita disucikan, seberapa luas hati kita disucikan, seberapa banyak dosa-dosa di hati kita yang disucikan, sebesar itulah semangat gairah kita dalam beribadah. Jadi ketika kita memandang kepada salib Kristus, dari salib itu darah mengalir, darah tercurah, menyucikan hati kita. Itu yang akan mendorong kita untuk beribadah, menaikkan syukur, datang bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah kita. Bahkan lebih lagi, kalau di pasalnya yang ke-10 ayat 19. Darah itulah yang memampukan kita untuk mendorong kita masuk sampai ke pusat penyembahan. Ke pusat penyembahan. Darah itu yang memampukan kita, mendorong kita sampai kita dibawa masuk ke pusat penyembahan. Ayat 19, pasal 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dapat masuk ke dalam tempat kudus terus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau dalam terjemahan sederhana dan terjemahan firman Allah yang hidup, ataupun terjemahan bahasa sehari-hari,
Darah itulah yang mendorong, yang memampukan kita sampai kita ke pusat penyembahan, ruangan Maha Kudus. Terjemahan sederhana lebih dahulu. Saya ikuti. Demikian ayat 19. Iya. Karena itulah saudara-saudari, iya, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang Maha Kudus di surga tanpa rasa takut. Iya. Penyembahan yang Maha Kudus di surga tanpa rasa takut. Jadi bukan hanya menyembah dengan kata-kata, bukan hanya menyembah dengan sikap kita saja, tetapi kita benar-benar masuk ke pusat penyembahan itu, ke ruangan Maha Kudus. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian. Iya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, karena darah Yesus, iya, sekarang kita boleh memasuki tempat Maha Kudus, terus tempat Allah berada. Tempat Allah berada. Ya, jadi bukan hanya kata-kata saja, saudaraku, bukan hanya kebiasaan saja, tetapi kita benar-benar masuk ke ruangan Maha Kudus, ke pusat penyembahan itu, di tempat Allah berada. Coba terus ayat 10. Ayat yang ke-20. Iya. Inilah jalan baru yang menghidupkan, ya, yang telah dibukakan oleh Kristus bagi kita. Terus, dengan merobek dirinya, yaitu tubuh insaninya, ya, terus, supaya kita dapat menghadap hadirat Allah yang kudus. Supaya kita dapat menghadap hadirat Allah yang kudus. Darah itu tercurah untuk menggantikan nyawa kita. Harusnya nyawa kita yang harus dicurahkan. Tapi darah Yesus sudah tercurah untuk menggantikan nyawa kita. Darah itu mengalir. Juga untuk menyucikan hati kita. Supaya hati yang suci beroleh dorongan yang kuat untuk datang menghampiri Allah melalui ibadah, melalui syukur. Darah itu menyucikan hati kita. Melalui darah itu, kita didorong sampai ke pusat penyembahan, ke ruangan Maha Kudus. Maka ada pujian kita berkata, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta para penyanyi dengan pemain musik, lanjutkan.